Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan handout, silakan bisa angkat tangan, Asyir akan memberikan handoutnya. Juga bagi yang belum sempat membawa alat tulis, boleh juga angkat tangan, nanti Asyir akan meminjamkannya kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, apa pentingnya sih Pak Anta kita menggunakan handout ini? Pentingnya supaya kita tidak hanya hari ini belajar Alkitab, kemudian 45 menit menguap. Kita perlu terus internalisasi, kita terus gali. Bahkan saya men-challenge Bapak Ibu Saudara, coba dicek apakah khotbah pendeta ini benar atau salah. Ya, sehingga nanti kalau bertemu di dalam ruang-ruang home atau kemudian kita di bawah sambil ngobrol, boleh kita berikan masukan. Supaya gereja ini menjadi gereja yang sehat di dalam pengajaran. Amin. Bukan hanya itu, yang ketiga juga manfaatnya kita bisa khotbahkan, ajarkan atau muridkan orang-orang lain, bahkan keluarga kita, anak-anak kita. Kalau yang berkata, Pak saya kalau mesbah keluarga bingung ngapain Pak, pakai ini aja. Ya, silakan teman-teman bisa jadikan untuk mesbah keluarga. Nah, kita akan lihat bersama-sama hari ini dalam teks firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 27 ayat 22 sampai 36. Tadi pagi setelah selesai jogging, saya buka handphone lalu di Instagram muncul ada orang bule memberikan sebuah speech tentang temanya mirip-mirip. Dia berkata begini, di dalam hidup ini hanya ada dua masalah katanya. Masalah pertama adalah ketika Anda masih sehat, dan yang kedua ketika Anda sakit hari ini. Ketika Anda sehat, maka itu bukan lagi jadi masalah. Dan ketika Anda sakit, ada dua masalah di situ. Yang pertama, sakitnya membaik atau sakitnya memburuk. Jika sakitnya membaik, maka itu bukan masalah lagi. Tapi jika sakitnya memburuk, maka hanya ada dua masalah lagi. Ya, apakah sakitnya itu membuat Anda tetap hidup atau membuat Anda mati? Kalau Anda masih hidup, itu bukan masalah. Dan kalau Anda akhirnya mati, hanya ada dua masalah saja. Yang pertama, Anda masuk surga setelahnya, atau Anda masuk neraka jika mati. Maka jika Anda masuk surga, itu bukan lagi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Anda masuk neraka. Jadi kalau Anda masuk neraka, ada dua masalah lagi. Yang pertama, Anda lebih suka original atau crispy? Bapak Ibu Saudara, ini menandakan dalam kehidupan kita, masalah itu tidak terhindarkan. Masalah tidak pernah datang ketok-ketok pintu permisi apakah kita mau dia hadir atau tidak. Bahkan dikatakan dalam kehidupan kita, firman Tuhan kalau kita dengar janji Tuhan, maka bukan hanya janji-janji yang manis yang baik-baik saja. Tapi janji-janji yang membuat kita menderita hidup bersama dengan Tuhan melayani dia ada juga. Maka kalau kita hari ini di dalam kehidupan kita ada masalah, persoalan, tantangan, bahkan kesulitan, itu tanda bahwa kita masih hidup. Yang setuju katakan amin? Ya. Nah, di bagian pendahuluan saya menyampaikan seperti ini Bapak Ibu, bahwa di teks yang akan kita baca nanti, Paulus dalam perjalanan ke Roma bukan holiday. Bukan liburan seperti kemarin libur panjang lalu kita ambil cruise, Caribbean cruise. Buy one get one, satu orang hanya 6 juta. Waduh, 6 juta bisa 2 orang, itu namanya liburan menggunakan kapal. Dan kalau ini kita bisa tahu bahwa Paulus dalam perjalanan ke Roma sebagai tahanan. Beritahu sebelahnya, sebagai tahanan. Berarti tahanan itu orang yang paling rendah kastanya di kapal itu. Karena ada penumpang lain yang menjadi awak kapal, ada tentara Romawi, ada kepala penjara, dia yang ditawan, dia yang ditahan. 276 orang kata ayat 37 di situ. Berserta dengan Paulus. Dan kapalnya zaman itu bukan kapal yang keren seperti sekarang. Kita bisa berkolam renang ria, kita bisa bermain ria, bercanda ria, makan unlimited, tidak. Tapi kapal yang ya ala kadarnya pada zaman itu. Sangat mengkhawatirkan. Dan kalau kita membaca ayat 14 sampai ayat 21 di situ terjadilah badai besar. Kapal dihantam badai besar dan penumpang-penumpang mulai ketakutan, hilang harapan kecuali Paulus. Maka dalam kehidupan kita bisa melihat di sini bahwa Paulus mewakili kita. Dia bukan orang yang tidak mengalami masalah.
Dia bukan pribadi yang di luar kapal. Dia bukan seseorang yang tidak terkena dan merasakan badai. Dia rasakan apa yang 275 orang lain rasakan juga. Tetapi respon dia menunjukkan bahwa dia orang yang berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena dia memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Maka sama seperti kita, masalah persoalan tantangan boleh hadir dalam kehidupan kita. Kristen tidak membuat masalah itu lari daripada kita, tapi Kristen membuat kita berespon berbeda dengan mereka yang bukan Kristen. Yang setuju katakan amin? Maka dalam hidup pasti ada persoalan tantangan yang akan menguji iman kita. Ada ujian, ada tantangan. Bahkan ada masalah-masalah persoalan yang disebabkan iblis, yang disebabkan karena keinginan daging, yang disebabkan karena alam, mungkin disebabkan juga karena Tuhan mau menguji kita. Tetapi respon seseorang terhadap kesulitan sangat bergantung pada pondasi spiritualnya. Kalau kita hanya meyakini dia Tuhan di gunung, maka kita akan hanya senang Tuhan sebagai pemberi berkat mujizat. Tapi kalau kita tidak meyakini juga bahwa dia Tuhan di lembah, di saat-saat kekeringan kesulitan, kita terkapar tak berdaya tanpa harapan. Karena Tuhan yang saya pahami hanya Tuhan yang memberikan berkat saja. Bukan Tuhan yang menguatkan di tengah kesulitan. Maka kalau kita belajar Jumat Agung dan Paskah, ada gereja yang fokusnya hanya kepada Jumat Agung. Hidup itu harus menderita. Tetapi dia kehilangan semangat, kehilangan harapan, kehilangan janji Tuhan. Akan kemenangan, pemulihan, berkat jasmani, berkat rohani. Tapi ada gereja juga yang fokusnya hanya di kebangkitan saja. Maka jemaatnya tidak pernah mau menderita. Maka yang benar-benar gereja yang benar adalah dia percaya bahwa bersama Kristus ada penderitaan. Tetapi dia meyakini setelah penderitaan ada kemenangan. Amin. Lengkap. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot. Lengkap. Komplit. Tidak pilih-pilih salah satu saja. Maka iman bukan hanya dimaknai sebagai konsep teologis yang kita pelajari, yang kita sekolahi, ya S1, S2, S3, tapi kekuatan ilahi untuk kita bisa melalui dan melewati tantangan dan penderitaan. Maka kalau iman hanya dijadikan sebuah bahan perdebatan, tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata, untuk apa kita beriman? Kalau iman hanya membuat kita makin tahu, lebih tahu, sangat tahu, dan banyak tahu, untuk apa? Karena iman seharusnya membuat kita semakin kuat, semakin bisa melewati tantangan, penderitaan, masalah apapun, sampai kita berkata seperti Yesus, sudah selesai. Amin. Misi harus diselesaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Pagi hari ini Kisah Rasul 27 ayat 23 sampai 36 menunjukkan teladan perilaku iman yang benar. Beritahu sebelahnya, katakan iman yang benar. Saudara, ayo sebelum lihat semuanya, beritahu istrinya, suaminya, iman yang benar. Iman yang benar, benar-benar iman meski berada dalam kesulitan. Mempercayai Tuhan di tengah-tengah kemakmuran mudah sekali. Mempercayai Tuhan di tengah-tengah kesehatan yang prima fit sangat gampang. Mempercayai Tuhan di tengah badai kehidupan yang besar tak menentu, itulah tantangan. Bagaimana saya berespon terhadap tantangan yang terjadi, itu menunjukkan respon, kualitas iman kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita mendengar ada artis-artis pindah agama, yang tadinya Kristen sekarang tidak Kristen lagi. Lalu ada orang bertanya, Pak Anta, bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Buat saya, tanggapan saya adalah itu pribadi dia dengan Tuhan. Tapi kalau karena saya dosen dan harus menjawab, maka saya berkata, jangan-jangan dari awal mereka belum pernah menjadi Kristen. Karena kalau kita sudah menjadi Kristen yang sejati, kita tidak akan tinggalkan Kristus demi perut. Yes or yes? Karena yang kita kejar, yang kita terima, bukan kita kejar, yang kita peroleh adalah apa? Keselamatan di dalam Kristus. Bukan hanya kekayaan sesaat ketika di dunia, maka kemah kita di dunia ini akan dibongkar. Mereka yang kemahnya besar dan megah di dunia ini akan malu sekali bahwa nanti di sana dia tidak punya rumah. Tapi semua kita, firman Tuhan berkata, dia berikan tempat buat kita satu persatu. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan dengan sangat cepat sekali. Pegangan Bapak Ibu, siap-siap. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya,
berdiri di sisiku, kata Paulus. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, maka semua orang yang berada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Sebab itu tetaplah bersemangat, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakannya kepadaku. Ayat 26, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Maka perilaku iman yang benar di tengah kesulitan yang diteladankan oleh Paulus adalah tetap percaya janji Tuhan. Amin. Mari kita ulang 2, 3. Tetap percaya janji Tuhan. Mudah percaya ketika semuanya going well. Tapi ketika tidak seperti yang kita inginkan, apakah kita tetap percaya? Ini tantangan. Nah, kalau kita kembali kepada konteks kapal itu terombang-ambing, kita bisa melihat bahwa ketika panik, orang cenderung fokus pada masalah dan mengabaikan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin malam juga istri saya bilang, ya kamu jangan panik. Ya saya juga agak panik juga saudara. Saya khotbah jangan panik, tapi semalam saya agak panik. Tiba-tiba di tengah malam, Jeremy ketika dicek, loh kok 39,4. Ya. Dan saya nggak tahu bahwa katanya kalau sudah umur 8-9 tahun, nggak bisa step katanya. Saya baru tahu juga itu saudara. Dan saya sudah bilang ke istri saya, ayo kita cari obat yang masukin pantat. Lupa, dia udah gede saudara. Dan ternyata ketika kita bawa ke IGD, itu masukin ke pantatnya 3 biji. Celup, celup, celup. Kenapa? Berat dan usianya. Saya kurang mengerti juga itu. Tapi daripada kita kenapa-kenapa, lebih baik langsung ke rumah sakit saja. Ya, ke sana. Namun perhatian baik-baik. Kalau kita terbenam dalam kepanikan, seringkali kita tidak bisa melihat solusi. Kita tidak bisa berpikir lebih cerah, lebih cerdas, dan sebagainya. Maka ketika kita kembali kepada kejadian kebangkitan Kristus, ketika Maria Magdalena masuk saudara atau datang ke kubur itu, maka dia melihat ada seseorang yang dianggap seperti petugas taman. Padahal itu adalah Yesus. Perhatikan, ketika orang dalam kepanikan, ketakutan, kesedihan mendalam, Yesus pun dia anggap orang lain. Padahal dia sudah lihat Yesus. Murid-muridnya, gengnya Petrus sedang cari ikan dan kembali tanpa dapat ikan. Lalu Yesus mendekat dan berkata, kamu punya ikan? Enggak, selesai. Harusnya mereka sadar itu Tuhan, tapi sadarnya belakangan. Ketika disuruh tebarkan jalamu baru sadar. Sebelumnya enggak sadar. Maka saudara perhatikan baik-baik, Markus 4 ayat 35-41 juga ada kisah. Di mana Yesus bersama murid-muridnya terkena juga badai ketika di pantai. Maka di tengah badai murid-muridnya berkata, Yesus tidur harus kita bangunkan. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara, kita berandai-andai. Kalau Yesus tidak dibangunkan, apakah mereka mati bersama-sama? Kalau Yesus tidak dibangunkan dan dia tidur terus, apakah Alkitab mencatat? Lalu para murid dan Yesus tenggelam, mereka mati semuanya. Apakah akan tercatat begitu saudara? Saya rasa tidak mungkin kalau mereka tahu bahwa misi Yesus datang sebagai Mesias adalah menjadi korban ganti dosa kita untuk supaya dia mati salib dan menyelamatkan kita. Maka tidak mungkin dia matinya mati konyol, nggak mungkin saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sudah ada Kristus, sudah ada Roh Kudus, tapi kepanikan menjauhkan kita dari Tuhan yang sebenarnya sang penguasa atas segala-galanya. Amin. Ya. Maka saudara di dalam kesulitan jangan panik supaya kita bisa berpikir lebih sehat. Beritahu sebelahnya jangan panik. Jangan panik. Paulus tetap tenang. Kenapa saudara? Karena ia telah menerima janji Tuhan dan mempercayai janji Tuhan. Nah saya mau bedakan ini saudara ayat 24 ini. Dikatakan begini. Dan ia berkata jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, maka semua orang yang berada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Maka Paulus percaya, nah saudara, mempercayai janji Tuhan, ya, menerima janji Tuhan itu gampang. Tapi mempercayai janji Tuhan itu hal yang lain. Berapa banyak dari kita sudah setuju, kita semua ahli waris janji Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan saya telah menerima semua janji Tuhan.
Itu dulu waktu saya terima Yesus, sekarang udah hilang gitu ya. Saya terima kemarin ketika retreat, yes, sekarang udah habis Pak Hanta. Saya terima banyak janji Tuhan. Berdasarkan waktu, kemudian masalah kesulitan datang, janji Tuhan udah mulai dipakai pelan-pelan Pak Hanta, sekarang udah gak ada lagi janji Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir seperti itu namanya sesat pikir ya. Ketika kita terima janji Tuhan, kita harus mempercayai janji Tuhan itu akan terus bersama-sama dengan kita sampai akhir. Amin. Sama janji keselamatan itu sampai akhir kita menutup mata, Tuhan sudah berikan buat kita. Maka saudara hari ini mari kita ingat janji Tuhan, terima janji Tuhan dan percaya janji Tuhan. Masalahnya kita nggak pernah baca janji Tuhan. Kalau saya tidak pernah baca perjanjian lama, perjanjian baru, janji siapa yang saya tahu? Kalau saya tidak pernah baca Alkitab tiap hari, merenungkannya, meyakininya, mempercayainya, bagaimana saya bisa dikuatkan oleh janjinya? Maka saudara penting bagi kita untuk tiap hari disiplin untuk membaca firman Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga membangun kembali mesbah keluarga, saya juga. Agar apa saudara? Agar janjinya terekspos. Agar janjinya dikenali, diketahui oleh orang-orang di dalam rumah tangga kita. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, janjinya itu bukan dikenali, bukan hanya dipahami, dimengerti, tapi diyakini, dipercaya menjadi terang bagi jalanku. Amin saudara. Menjadi penguatan kepadaku ketika ada masalah. Maka firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Yang percaya katakan amin. Bahwa firman Tuhan berkata apa? Di dalam Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Firman Tuhan juga berjanji kepada kita, saudara, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan banyak janji yang lain. Bagaimana kita bisa meyakini janji kalau kita belum menerima janji? Bagaimana kita bisa menerima kalau kita belum mengkonsumsinya? Maka kita perlu baca Alkitab, terima janjinya, hafalkan janjinya, dan hidupi janjinya. Yang setuju katakan amin? Maka nanti di tengah-tengah kesulitan tiba-tiba janji Tuhan muncul. Roh Kudus ingatkan kita, berikan kita kekuatan. Maka kekuatan rohani itu terlihat saat Anda tetap berpegang pada janji-janjinya. Meski keadaan tidak menentu. Jadi saudara kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul ini. Lukas bercerita tentang bagaimana Paulus berespon. Tentang bagaimana Paulus bereaksi terhadap tantangan ini. Tentang bagaimana dia bercerita Tuhan atau malaikat yang menghampiri dia. Dan dia bukan hanya diceritakan menerima janji. Tapi dia juga percaya kepada janjinya. Maka berkali-kali dikatakan kalian semua akan selamat. Dikatakan lagi bahwa kalau kalian kabur tidak akan selamat. Dikatakan lagi bahwa dia akan menggenapi apa yang dia janjikan. Maka Allah menetapkan Paulus bersaksi di Roma. Tidak ada kekuatan alam lain yang dapat menggagalkan kehendak Tuhan. Amin. Paulus bersaksilah ke Roma. Tuhan sudah menyuruh dia, maka rencana Tuhan tetap terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang pertama, saat menghadapi kesulitan, ingatlah janji Tuhan. Amin. Ingat janji Tuhan. Saudara sedikit saya sudah cerita di Slipi dan di Kuitang. Istri saya setelah 3 minggu kalau tidak salah kita pulang dari check up, seluruhnya check up saudara. Tiba-tiba ada PR dan PR-nya dari hasil check up itu kita kerjakan dan Lili akan bertemu dengan dokter. Dan ketemu dokter di sana. Katanya ada tumor di rahim sebelah kanannya saudara. Dia keluar dari dokter itu sambil mukanya sedih. Ya. Saya juga peluk dia. Tumor katanya. Oke. Saudara di situ pasti terjadi kepanikan. Pasti terjadi ketakutan, betul? Dan saya secara pribadi langsung dalam hati nyes. Walaupun saya sok kuat di hadapan dia. Oke. Ya. Sambil saya dalam hati berkata, oke, nanti kalau mau belanja apapun, saya akan bilang yes. Ya, bertobat saudara ya, jangan nunggu begitu dulu kayak saya ya. Saudara, sedih. Tapi kemudian kita masih ada 2 atau 3 hari lagi setelah itu. Dokternya buka jadwal langsung kapan mau operasi. Ini harus operasi. Kita tidak tahu ini jinak atau ganas. Ya, kalau ini kista isinya air. Kalau ini benda asing, ini bukan kista, ini tumor. Saudara. 4 cm katanya. Kita tenang. Dan puji Tuhan, kita berdua saling menenangkan dan kemudian akhirnya ya sudah kita sepakati,
kita cari second opinion di Jakarta saja. Di rumah sakit Eka Hospital yang canggih. Ketemu dengan dokternya lagi saudara. Nah pertanyaannya adalah begini. Berarti kan sisa 2-3 hari itu saudara di sana kita masih liburan kan? Apakah artinya kita pulang saja? Merintih-merintih, kemudian pulang tanpa harapan? Tidak. Bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Bukan saya mengatakan, tapi Lili berkata kepada saya, sudah kita serahkan saja kepada Tuhan. Saudara, kalau yang berbicara orang kaya, memberitahu orang miskin supaya kuat, kadang-kadang kita nggak terlalu percaya. Lalu orang kaya kasih tahu kuat sama yang miskin. Sudah ngerti maksud saya? Orang yang sehat beritahu yang sakit, be strong ya bro, tapi dia nggak pernah sakit. Maka kadang-kadang kita berkata, walaupun nggak boleh juga saudara ya, tetap nasihat kita terima sebagai penguatan kita. Nah ini saudara, yang dikatakan kamu kena tumor, justru malah berkata, ya sudah kita serahkan kepada Tuhan, dan 2-3 hari itu masih tetap belanja teh, ke sana, kemari, ini dan itu saudara. Masih sumringah, masih oke. Nah itulah saudara, itu yang saya kagumi. Bahwa itulah iman yang diterapkan dalam kehidupan dia. Akhirnya puji Tuhan hari Senin semua dokter libur, dokter itu tidak libur. Satu rumah sakit cuma dia yang buka sudah. Lalu kita datang, puji Tuhan ternyata itu kista dan bukan tumor. Dan salah juga, maka di mana-mana selalu ada kesalahan saudara. Tidak berkata semuanya bagus. Dan puji Tuhan hanya 3 senti. Dan puji Tuhan tidak membahayakan. Dan puji Tuhan itu hanya ternyata mens yang gagal keluar saudara. Jadi kita bisa melihat dalam kehidupan kita. Mungkin ke depan kita bertemu dengan banyak hal kita nggak pernah tahu. Bagaimana respon kita berhadapan dengan hal itu. Akan menunjukkan kualitas iman kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat. Yang kedua. Ayat yang ke-27, 28. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam para awak kapal merasa bahwa mereka telah mendekati daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Dan ternyata air di situ kira-kira 40 meter dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata kira-kira 30 meter. Saudara, iman di tengah kesulitan. Yang pertama tetap percaya kepada janji Tuhan supaya kita tetap semangat, termotivasi, tetap hidup dalam harapan. Dan yang kedua saudara, tetap bertindak dengan hikmat. Karena iman dan perbuatan, iman dan perbuatan dalam hikmat, karena hikmat melahirkan perbuatan, itu harus berjalan bersama-sama. Harus berjalan beriringan. Yang setuju katakan amin. Nah hari-hari ini saudara, dari yang SD, SMP, sampai yang sudah usia 70 tahun yang beriman tapi tidak berhikmat, banyak. Ya, saudara dia punya uang cuma 5 juta, lalu beli barang yang 10 juta. Lalu dia berkata, aku yakin Tuhan pasti cukupkan. Ini kan mencobai Tuhan saudara. Halo? Amin. Saudara hari-hari ini kalau saudara dengar kabar terbaru, saya lupa penyanyi konsernya tuh di Amerika. Ada sebuah konser, lalu diselidiki ternyata mereka yang nonton konser itu 60%-nya nyicil. 60%-nya nyicil. Jadi kalau 15 juta biaya konsernya, dicicil 1 juta berarti setahun belum lunas saudara. Perlu tambah lagi 3 bulan di tahun selanjutnya. Halo? Ya, saya nggak apa-apa Pak. Itu namanya tantangan Pak. Itu salib yang harus kupikul. Nah ini mulai bodoh lagi saudara. Saya katakan bodoh, benar-benar bodoh saudara. Kenapa? Jangan berkata bahwa salib itu adalah beban hidup yang kau bikin sendiri. Ya atau ya? Salib itu bukan simbol hanya masalah beban kehidupan. Salib itu simbol ketaatan mutlak kepada Kristus. Memikul salib artinya apa? Aku bersedia taat mutlak kepada Tuhan. Amin saudara. Maka jangan permainkan Tuhan. Jangan permainkan kehidupan kita saudara. Lalu hikmat gak pernah dipakai, ditinggal terus di rumah. Bahkan beberapa orang punya juga enggak saudara. Masih mending ditinggal. Tapi di depan beriman terus. Bukan saudara. Ini orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka 3 bulan yang lalu, saya lupa, 4 bulan yang lalu, saya check up saudara. HbA1c-nya 6,7. Dan itu sudah katanya bisa pre-diabetik. Papa saya umur 62 tahun meninggal dan dimulai dengan gula. Adik saya 39 tahun meninggal dan dimulai dengan gula 500. Ya. Saya tidak meyakini bahwa kita keturunan gula saudara. Jadi kalau saudara lihat wajah saya manis ya bukan itu juga.
Saya sudah menolak itu dan Kristus mematahkan kutuk semua kehidupan saya. Namun tidak berarti bahwa karena saya sudah berdoa patahkan kutuk, lalu selesai. Saya perlu berhikmat. Maka sejak itu saya bilang ke istri saya, ayo saya komit. Mari kita turunkan ini. Mulai saudara yang manis-manis gak dimakan lagi. Sekarang kalau orang berkata boba, saya udah gak kenal apa itu boba. Udah mulai sok saudara. Padahal saya olahraga giat, tapi saya giatkan lagi. Setiap hari pokoknya minimal 5 kilo saudara. Tiap hari, bahkan dengan istri saya, itu kalau jalan bisa 2 kali. Setengah 9, jam 9, setengah 10 malam kita sebelum tidur, jalan lagi saudara. Lumayan sekian kilometer, baru kita tidurnya enak. Dan puji Tuhan ketika di Pineng, 5,7. Turun 1 poin saudara. Dan turun 1 poin itu luar biasa bahagianya. Dan dokternya berkata, Pak, Bapak di ambang batas. Ini batas, tek, jangan naik lagi, silahkan turunkan. Halo, beritahu sebelahnya, iman dan hikmat berjalan beriringan. Jadi hari ini, kalau kesulitan yang kau munculkan sendiri, berhikmatlah. Karena dengan berhikmat mungkin itu tidak perlu muncul. Amin saudara. Dalam kehidupan kita perlu punya hikmat, maka dia ngecek saudara, nggak langsung nyebur. Maka walaupun Tuhan berjanji akan menyelamatkan, prosesnya ternyata tetap panjang dan melelahkan. 14 malam, bayangkan saudara. Hari ini kita mungkin menerima janji Tuhan secara spesifik 14 tahun yang lalu. Tenang saudara, Abraham 25 tahun menunggu janji Tuhan digenapi. Betul? Ya. Yusuf menunggu berapa? 15 tahunan saudara. Untuk menggenapi bahwa dia akan disembah oleh keluarganya. Dan kita bisa lihat banyak janji-janji Tuhan. Tidak langsung dia berjanji, langsung besoknya digenapi. Tapi ada juga yang mujizat dia langsung lakukan dan langsung terjadi saudara. Yang penting adalah hidup karena janji. Maka pentingnya hikmat agar berjalan bersama-sama. Maka saudara percaya Tuhan itu bukan pasif, tapi aktif. Kita bertindak secara bijaksana dan waspada. Beritahu sebelahnya bijaksana dan waspada. Kita buka firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Ayat yang kita sudah hafal di dalam kepala saudara ya. Dikatakan firman Tuhan begini. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Amin. Pada hakikatnya mati. Maka saudara saya lanjutkan terus. Sampai akhirnya pas check up itu 3 bulan saudara, saya sudah turun 7 kilo. Dari hari terakhir saudara saya khotbah di sini. Tapi yang jelas adalah ini bukan buat gaya-gayaan hebat-hebatan bukan. Tapi ini bukti bahwa saya mau supaya iman saya yaitu dipakai Tuhan lebih dahsyat, dipakai Tuhan lebih lama, menjadi berkat tahan lama saudara. Maka saya perlu diimbangi dengan hikmat dalam perbuatan. Amin. Hikmat Allah, kalau Anda bertanya-tanya apa sih hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia agar perilaku kita atau tindakan kita selaras dengan Alkitab. Itu aja saudara, gak usah jauh-jauh. Ya. Dan aplikasi yang kedua ini saat menghadapi kesulitan, pakailah hikmat Tuhan. Hari ini saudara nanti pulang di rumah, suami dan istri coba dibuat tabel. Tabel yang kiri, kotak yang pertama tuliskan. Masalah, tantangan, kesulitan, persoalan yang Anda hadapi. Coba di list, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, misalkan ada saudara. Lalu kemudian kolom yang kedua ditulis judulnya bukan masalah, tapi judulnya adalah hikmat. Maka untuk menghadapi masalah ini kita butuh hikmat apa? Kita cari di Alkitab. Apakah ada hikmat? Pasti ada saudara yang bisa menjawab masalah itu. Maka satu masalah mungkin kita bisa menemukan beberapa hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kita boleh ambil doa puasa, kita boleh diskusi bersama-sama, kita boleh bawa di home, kita boleh ngobrol dengan kakak rohani, adik rohani atau siapa saja saudara yang mempunyai Alkitab yang sama, tuliskan apa saja hikmatnya. Kolom yang terakhir mulai kita tulis, lalu apa tindakannya? Apa rencana saya untuk bertindak? Maka mengerjakan 3 hal saja saudara, 3 pertanyaan. Itu bisa membuat kita hidup di dalam hikmat Allah. Amin. Nah yang terjadi saudara, kita sebelum kolom 1, kolom 2, kolom 3, ada kolom 0. Kolom 0 adalah apa? Saya membuat masalah sendiri gitu saudara. Baru jadi masalah. Baru terus mundur saudara. Ya, mari kita lihat bersama-sama saudara yang terakhir. Atau yang ketiga kita lihat ayat 29
sampai ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 27. Ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat saudara. Karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuat 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi para awak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal, mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Inilah saudara, bedanya ya. Antara janji Tuhan dengan janji orang-orang di luar Tuhan. Inilah bedanya antara hikmat manusia dengan hikmat Tuhan. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci itu dan tidak jadi kabur. Membiarkannya hanyut. Ayat 33, menjelang fajar Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari kamu menanti-nanti saja. Menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Termasuk Paulus enggak saudara? Halo? Oh enggak termasuk kayaknya. Paulus sepanjang jalan makan terus kayaknya. Termasuk Paulus enggak saudara? Saya kok meyakini termasuk Paulus. Sudah tahanan, enggak mungkin dispesialkan, dikasih makan boro-boro. Kalau awak kapal perwira sudah kenyang, ada sisa baru kasih. Oh di tengah kesulitan apalagi saudara? Aku aja belum apalagi kamu. Kita hidup di budaya sosial seperti itu. Kalau saya susah ya yang banyak duit dong bantu saya. Mental-mental begitu saudara. Kamu yang harus bantu saya nggak akan bisa bantu kamu. Saudara, itulah kesalahan. Karena semua orang dalam keadaan apapun dia selalu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bentuknya tidak selalu uang. Amin. Bentuknya hanya sekedar uluran tangan. Hanya 2-3 kalimat yang memotivasi dari firman Tuhan. Hanya tatapan mata yang penuh dengan perhatian. Hanya elusan di pundak yang memberikan semangat. Itu semua yang bisa kita lakukan. Maka Paulus, saudara, kita lihat di situ. Dikatakan ayat 34, karena itu aku menasehati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, Paulus mengambil roti mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Ayat 36, semua orang itu kembali bersemangat dan mereka pun makan juga. Amin saudara. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama saudara, kita lihat yang ketiga, tetap perhatikan orang lain. Tindakan iman di tengah kesulitan yang kita alami, tetaplah percaya janji Tuhan, tetaplah bertindak dengan hikmat, dan tetaplah berbuat baik. Amin. Ya, ayat 29 sampai 32 yang kita baca tadi, ada yang akan melarikan diri. Tapi Paulus menasehati, Paulus memperingatkan mereka agar tetap ada di kapal. Maka memberikan peringatan, memberikan nasihat, itu adalah bentuk perhatian kita kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Maka perhatikan kalau suami-suami, termasuk saya, diberikan nasihat, diperingati oleh istrinya, jangan emosian. Tapi coba dengarkan, kalau isinya itu baik, itulah bukti dia mengasihi kita. Bukti dia memperhatikan kita. Amin suami-suami. Cuman Pak Teddy yang keras tuh. Amin suami-suami. Puji Tuhan ya. Sebaliknya kalau suami-suami memberikan masukan peringatan kepada istrinya. Say kalau belanja lagunya diganti. Jangan semua baik terus. Ya, semua baik. Ambil tas baru, baju baru. Suami nasihatkan. Dan tiba-tiba suami di tengah puji-pujian itu dia menyanyi lagu yang lain. Karena salibmu. Suami istri jangan marah. Tapi itulah bukti perhatian suami kepada istri. Amin. Istri-istri. Nah puji Tuhan. Yang aminnya paling kenceng berarti nasihatnya sering dilontarkan oleh suaminya ya. Ayat 33 sampai 36. Di tengah permasalahan dan kelelahan. Paulus mengajak makan dan menguatkan mereka. Saya yakin yang namanya ngajak makan bukan seperti saya. Ambil makanan, lalu saya makan sambil ngunyah. Ayo makan. Enggak gitu saudara. Pasti dia akan kasih orang lain dulu makan. Padahal dia juga lapar. Halo, amin.
Ini bukan tentang makanannya enak atau tidak enak, ini bukan tentang siapa yang bayar, ini bukan tentang makanannya sedikit atau banyak, ini tentang perhatiannya. Ini tentang sikap rohaninya. Ini tentang karakter yang lahir dari kedewasaan rohani, saudara. Dia mempersilahkan orang lain makan, itu menunjukkan bahwa di tengah kesulitan dia tetap memperhatikan orang lain. Amin. Tetap perhatikan orang lain, jangan pernah berkata begini, kan aku lagi sakit, ngapain bantuin orang? Kan aku lagi susah, ngapain bantuin orang? Kan aku. Saudara, kesulitan-kesusahan kita tidak akan berakhir. Kalau kita menganggapnya itu semuanya kesulitan. Halo? Amin. Ada yang ngobrol sama saya, saudara. Udah dengerin baik-baik, serius-serius, dia punya masalah katanya. Saudara tahu masalahnya apa? Masalahnya karena dia mau liburan uangnya kurang. Kan agak emosi juga ya. Karena masalah yang lebih masalah daripada masalahmu masih banyak. Sudah diluangkan waktu, masalahnya adalah kurang. Menurut Pak Anta bagaimana caranya supaya saya bisa mengumpulkan lebih banyak pendapatan? Aduh, berarti Anda nggak butuh pendeta sebenarnya. Karena cari uang, saudara, silakan saja. Ya, silakan saudara. Tetapi perhatikan baik-baik, misi hidup kita adalah apa? Kita mau memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Maka iman tidak hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tapi menjadi berkat dalam situasi sulit. Halo? Siapa yang hari ini mengalami kesulitan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Halo, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa hari ini yang kesulitannya persis seperti janda yang miskin yang dimintain roti sama Nabi Allah itu? Ada? Dia cari gandum, cari kayu bakar, dia mau kelola rotinya dan rencana dia bagus sekali. Setelah makan, mati. Oh, rencananya brilian sekali, saudara. Ada yang punya rencana begitu? Ayo setelah ibadah kita cari tempat makan yang enak dan kita makan yang enak sekali, besok kita mati. Ada amin, saudara? Kan gak begitu. Ini orang miskinnya miskin luar biasa. Tuhan bisa cari janda kaya yang lain. Kenapa janda yang miskin? So ternyata disitulah ketika kita punya respon yang benar. Dia mendahulukan hamba Allah itu. Justru makanannya gak habis-habis. Dan satu hal yang saya baca di sini, saudara. Bahwa ternyata memperhatikan orang lain di waktu yang sulit. Jangan-jangan itu cara Tuhan mengeluarkan kita dari situasi yang sulit. Tapi saya nggak berkata, saudara mau cuan, bantu yang sulit. Enggak, saudara. Jangan salah. Ya, kita suka transaksional dengan Tuhan. Kemarin Pak Anta khotbah Tuhan. Bahwa kalau saya sulit, saya bantu orang sulit. Maka saya nggak sulit lagi. Saya mau praktek. Bukan begitu juga caranya. Sudah ngerti maksud saya? Ini sebuah ketulusan. Sebuah tantangan, sebuah kejadian. Yang saat itu unik. Dan janda ini memutuskan untuk menolong orang lain. Luar biasa. Saudara, Filipi 2 ayat 4. Firman Tuhan berkata, jangan tiap orang hanya perhatikan kepentingannya sendiri, tapi orang lain juga. Maka saat menghadapi kesulitan, jadilah berkat Tuhan. Amin. Saudara, saya mau mengajak kita semua yang hari ini masih bertemu dengan kesulitan, silahkan bangkit berdiri. Saya mau cek istri saya bangkit berdiri atau tidak. Ayo, siapa yang hari ini masih ada masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan, kesulitan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin badai yang kita hadapi berbeda dengan badai yang Paulus hadapi. Mungkin masalah yang kita hadapi berbeda dengan masalah sebelah kanan kiri depan belakang kita. Namun selagi kita masih hidup, pasti masalah tetap ada. Saudara, jangan hanya kita mempercayai janji Tuhan yang baik-baik saja. Ya, artinya apa? Yang menyenangkan. Karena janji Tuhan semuanya baik kan, saudara? Jangan hanya yang menyenangkan saja, kamu sembuh, kamu kuat, kamu dipulihkan. Tapi Tuhan juga berjanji apa, saudara? Kamu akan dianiaya oleh karena namaku, betul? Kamu akan menderita karena namaku, betul, saudara? Kamu akan dihina, orang akan dianiaya, itu juga janji Tuhan. Maka kalau kita mempunyai iman yang benar, kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Dia. Maka iman di tengah kesulitan, beritahu sebelahnya, katakan, tetap percaya janji Tuhan. Beritahu sebelahnya, saudara. Ya, ada masalah kesulitan, ayo suami istri cari janjinya. Ingat kembali janji Tuhan. Pasti Dia memberikan kita kekuatan. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Beritahu sebelahnya, katakan, tapi ingat, tetap berhikmat. Tetap berhikmat. Saudara, itulah pentingnya kita ada di home. Jangan malu. Kalau saudara belum percaya dengan seluruh anggota home, karena kepercayaan butuh waktu, paling tidak saudara percaya dengan ketua home-nya. Kalau saudara belum percaya dengan ketua home, paling enggak dengan anggota home lainnya.
Kalau saudara masih belum percaya juga, datangin kepada pemimpin yang lain. Ada Pastor Boas, Pastor Yosi, Pastor Ellen, Stephen, dan teman-teman yang lain. Ajak diskusi, ajak ngobrol, telepon saya juga boleh, saudara. Ceritakan bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini. Nasihat apa yang kita bisa miliki? Saudara, kita gereja, kita keluarga. Amin. Kita tidak hanya senang mau mendengar saudara hidup diberkati Tuhan. Tapi kita juga ingin mendengar apa permasalahan kesulitan yang saudara hadapi. Karena kita mau jadi gereja yang down to earth. Bukan gereja yang hanya kesembuhan, pemulihan, berkat, kemuliaan. Tapi mari kita lewati kesulitan bersama-sama. Amin saudara. Dan yang ketiga, tetap perhatikan orang lain. Maka kesulitan dalam hidup tidak menjadi alasan saya tidak membantu orang lain. Kesulitan dalam hidup justru itu tantangan. Apakah iman percaya kita tetap kepada Dia yang memberikan solusi dalam kehidupan saya. Mari kita berdoa bersama-sama.